Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anisati Cahyati, perwakilan dari kelompok 7 kelas farmasi A, mewakili rekan-rekan saya, Elvina Aprilia, Erin Hoirunisa, Ervina Damayanti, Fatima Zakia, dan Nadia Azizah. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kami sebagai tugas ujian akhir praktikum farmasetika. Pada resep pertama dari Dr. Rio untuk pasien bernama Rusdi, kelengkapan resep ada nama dokter, nomor SIP, alamat praktek, nomor telepon, jam praktek, tempat dan tanggal resep, resepi, nama sediaan obat, jumlah sediaan obat, cara penggunaan, nama pasien, umur pasien, serta alamat pasien, namun tidak ada nomor resep dan tidak ada paraf dokter. Selanjutnya untuk preformulasi dapat dilihat pada layar yang tertera untuk mempersingkat waktu. Untuk penimbangan, asam salisilat pada resep formula sebesar 0,4 gram, sedangkan jumlah yang dibutuhkan sebesar 0,2 gram. Untuk mentol pada resep 0,5%, sedangkan jumlah yang dibutuhkan adalah 0,15 gram. Untuk talkum, jumlah yang dibutuhkan 25 gram dikurang jumlah asam salisilat dan jumlah mentol, sehingga diperoleh 24,65 gram. Maka cara pembuatan yang dilakukan adalah pertama ditimbang talkum sebesar 24,65 gram, lalu ditimbang asam salisilat 0,2 gram, timbang mentol 0,15 gram, dimasukkan asam salisilat dan mentol ke dalam lumpang, digerus hingga larut. Kemudian dimasukkan talkum sedikit demi sedikit, digerus hingga kering dan homogen. Lalu keluarkan dari lumpang, diayak dengan ayakan nomor 100, lalu dimasukkan ke dalam pot bedak, diberi etiket berwarna biru, serahkan kepada pasien dan dibuat salinan resepnya. Selanjutnya untuk etiket, digunakan etiket berwarna biru untuk penggunaan obat luar. Pada perhitungan dosis, untuk asam salisilat, mentol, dan talkum tidak tertera pada Farmakope Indonesia edisi ketiga, maka dapat dilanjutkan ke salinan resep atau kopi resep. Untuk salinan resep, data yang tertera sesuai dengan resep aslinya dan tidak ada yang diubah. Untuk resep kedua dari Dr. Park untuk pasien bernama Daun dengan usia 20 tahun. Dengan kelengkapan resep terdapat nama dokter, nomor SIP, alamat praktek, nomor telepon, tempat dan tanggal pembuatan, resipe, nama sediaan obat, jumlah sediaan obat, cara penggunaan, nama pasien, umur dan alamat. Namun pada resep tidak terdapat berat badan dan paraf dokter. Untuk preformulasi resep dapat dilihat pada layar yang tertera telah sesuai dengan Farmakope Indonesia, baik edisi ketiga maupun edisi kelima. Pada penimbangan, asidum ascorbikum pada resep sebesar 25 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebesar 625 mg. Untuk tiamin HCl sebesar 2 mg, jumlah yang dibutuhkan sebesar 50 mg. Untuk asidum nikum pada resep sebesar 25 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan yaitu 625 mg, dan sakarum laktis sebesar 2762. Untuk berat kapsul keseluruhan 25 mg ditambah 2 mg ditambah 25 mg yaitu sebesar 52 mg. Lalu dimasukkan ke dalam cangkang nomor 4, maka kapasitas 25 mg yaitu sebesar 162,5 mg. Maka diperlukan tambahan pengisi kapsul yaitu sakarum laktis sebesar 2762 mg. Untuk cara pembuatan, pertama siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, kemudian siapkan seluruh bahan, lalu tambahkan tiamin HCl dengan karamin, lalu gerus hingga homogen, tambahkan vitamin C, lalu gerus hingga homogen, lalu kedua bahan digerus hingga homogen, tambahkan asidum nikotinum, lalu gerus hingga homogen, lalu setelah semua bahan diaduk hingga homogen, tambahkan sakarum laktis sebanyak 2762, gerus hingga halus, tambahkan seluruh serbuk, lalu masukkan ke dalam kapsul, bersihkan kapsul, masukkan ke dalam wadah, beri etiket dan label. Untuk etiket sendiri, menggunakan etiket berwarna putih dan tandai pemakaian sehari sekali 1 kapsul. Untuk perhitungan dosis, pada asidum ascorbikum, dosis pemeliharaan sehari yaitu sebesar 65 mg.
Untuk dosis lazim sehari 75 mg hingga 1 gram. Untuk dosis sehari RX yaitu 60 mg. Dosis ini sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 959. Untuk tiamin hidrokloridum untuk dosis lazim sehari sebesar 10 hingga 100 mg berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 991. Untuk asidum nikotinum, dosis sehari maksimum 800 mg, dosis sekali maksimum 200 mg, dosis lazim sehari 300 mg, dosis lazim sekali 50 mg, dosis sehari RX 800 mg, dosis sekali RX 200 mg, berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 959. Untuk kopi resep, sesuai dengan resep aslinya dan tidak ada yang diubah ataupun ditambahkan. Pada resep ketiga dari Dr. Bagas untuk pasien bernama Aulia dengan usia 9 tahun, kelengkapan resep terdapat nama dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon, jam praktek, nomor resep, tanggal dan tahun pembuatan resep, resipe, nama sediaan obat, jumlah sediaan obat, cara penggunaan, nama pasien, umur pasien, serta alamat pasien. Namun, pada resep tidak terdapat nomor SIP dokter, tempat pembuatan resep, paraf dokter, serta berat badan pasien. Untuk preformulasi resep, dapat dilihat pada layar yang tertera. Pemberian, kelarutan, dan kegunaannya telah sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi ketiga maupun edisi kelima. Untuk penimbangan, pada isoniazidum pada resep sebesar 50 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan yaitu 50/5 dikali jumlah sirup yaitu 90 ml. Sehingga isoniazidum yang dibutuhkan sebesar 0,9 gram. Untuk asidum citrum, jumlah pada resep 12,5 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan dari perhitungan diperoleh 0,225 gram. Untuk natrisytras, pada resep 60 mg. Dari perhitungan, jumlah yang dibutuhkan diperoleh 1,08 gram. Gliserolum pada resep formula 1 ml. Nah, berdasarkan perhitungan, jumlah yang dibutuhkan sebesar 18 ml. Untuk sorbitol solusio 70% pada formula ditambahkan hingga 5 ml. Sehingga sorbitol solusio yang diperlukan yaitu 90 ml dikurangi jumlah isoniazidum, asidum citrum, dan natrisytras sehingga diperoleh 69,615 ml. Untuk pirodoksin HCl pada formula 0,01 gram. Berdasarkan perhitungan, jumlah yang dibutuhkan yaitu 0,18 gram. Untuk cara pembuatan, siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan dan kalibrasi botol 90 ml, ambil dan timbang semua bahan, kemudian larutkan isoniazidum dengan aquades dalam Erlenmeyer, kemudian masukkan ke dalam botol, larutkan asidum citrum dengan aquades dalam Erlenmeyer, kemudian masukkan ke dalam botol. Kemudian larutkan natrisytrat dengan aquades dalam Erlenmeyer, lalu masukkan ke dalam botol, masukkan gliserolum ke dalam botol, kocok hingga homogen, kemudian tambahkan sorbitol solusio hingga batas kalibrasi, kocok hingga homogen, lalu kemas, beri etiket dan label. Untuk etiket yang dikeluarkan Apotek Gemilang untuk pasien Aulia umur 9 tahun menggunakan etiket berwarna putih dengan informasi penggunaan 3 kali sehari 1 sendok teh setelah makan. Dan untuk etiket tambahan yaitu kocok dahulu. Lalu untuk perhitungan dosis untuk pasien Aulia umur 9 tahun berdasarkan FI3 halaman 972 untuk isoniazidum dosis sehari maksimum yaitu 10 mg, dosis lazim sekali 4 hingga 5 mg, dosis sehari RX yaitu 150 mg, dosis sekali RX yaitu 50 mg. Berdasarkan FI3 halaman 951 untuk pirodoksin HCl, dosis lazim sehari yaitu 0,5 mg hingga 1,5 mg. Untuk dosis pada resep yaitu 0,01 gram dikali 3 yaitu sebesar 0,03 gram. Sedangkan dosis sekali yaitu 0,01 gram.
Untuk salinan resep yang dikeluarkan apotek Gemilang harus sesuai dengan resep aslinya, tanpa ada yang diubah maupun ditambahkan. Pada resep keempat dari Dr. Budi untuk pasien bernama Karina usia 9 tahun dengan berat 35 kg. Untuk kelengkapan resep, tidak ada nomor resep. Dan untuk kelengkapan lainnya sudah ada, yaitu nama dokter, nomor SIP, alamat praktek, dan lain-lain. Untuk preformulasi resep, zat acetaminophenum, kodein HCl, dan amoxilin, pemberian, kelarutan, dan kegunaannya tertera pada layar sudah berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga maupun edisi kelima, sehingga dapat dibaca pada layar yang tertera untuk mempersingkat waktu. Untuk penimbangan pada acetaminophenum di resep yaitu sebesar 200 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan dari perhitungan yaitu 2 gram. Untuk kodein HCl pada resep 8 mg, jumlah yang dibutuhkan yaitu 80 mg. Untuk amoxilin pada resep 250 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan yaitu 2,5 gram. Yaitu dengan cara pembuatan, yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, ambil dan timbang semua bahan, masukkan acetaminophenum ke dalam mortar, lalu gerus hingga homogen, tambahkan kodein HCl, lalu gerus hingga homogen, kemudian tambahkan amoxicillin, kemudian gerus hingga homogen, lalu serbuk dibagi rata menjadi 10 bagian di atas kertas perkamen, lalu kemas, beri label dan etiket. Untuk etiket yang dikeluarkan Apotek Lampung Center untuk pasien Karina berisi informasi yaitu 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan dan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Pada resep ini, resep tidak boleh diulang sehingga tidak ada kopi resep karena pada resep mengandung obat-obat yang mengandung obat narkotika. Untuk perhitungan dosis dari acetaminophen, kodein HCl, dan amoxicillin untuk pasien Karina umur 9 tahun, dosis sudah tertera pada layar berdasarkan Farmakope Indonesia, sehingga untuk mempersingkat waktu dapat dibaca. Untuk resep terakhir, resep kelima, dari Dr. Sutan untuk pasien bernama Adis usia 2 tahun dengan berat badan 10 kg. Untuk kelengkapan resep, hanya tidak memiliki nomor resep. Untuk kelengkapan lainnya sudah tertera pada resep tersebut. Untuk preformulasi resep dari acetaminophenum, ibuprofen, dan sakarum laktis, untuk pemberian, kelarutan, dan kegunaannya dapat dilihat pada layar karena sudah sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi ketiga maupun edisi kelima. Untuk penimbangan pada acetaminophen, jumlah pada resep yaitu 100 mg, sedangkan jumlah yang dibutuhkan dari perhitungan diperoleh 1 gram. Untuk ibuprofen 50 mg, sedangkan yang dibutuhkan sebesar 500 mg, dan sakarum laktis sebesar 1500 mg. Kemudian untuk cara pembuatan, yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, kemudian timbang seluruh bahan, kemudian lapisi mortir dengan sakarum laktis, gerus hingga rata, lalu tambahkan acetaminophenum, gerus hingga homogen, kemudian tambahkan ibuprofen, gerus hingga homogen, lalu tambahkan sisa sakarum laktis ke dalam campuran, gerus hingga halus dan homogen, bagi 2 dengan cara ditimbang, masing-masing dibuat 5 bungkus, kemudian beri etiket dan label. Untuk etiket berwarna putih untuk pemakaian dalam dengan informasi 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Untuk perhitungan dosis dapat dilihat sudah tertera dengan Farmakope Indonesia edisi ketiga untuk acetaminophenum. Untuk kopi resep yang dikeluarkan apotek bersama harus sesuai dengan resep aslinya tanpa ada tambahan maupun pengurangan. Sekian pemaparan dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.